Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku kelas 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Pak Fajar hari ini di pembelajaran PJOK. Ya, minggu ini kita offline, ya. Minggu lalu kita sudah online melalui Zoom, ya. Semoga tetap tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar, ya. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita materinya tentang apa? Tentang apa nih? Senam lantai ya. Senam lantai ada apa aja kemarin? Headstand, kemudian sikap lilin. Terus ada apa lagi? Roll depan. Nah, namun sebelumnya ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian tadi senam lantai? Senam lantai apa? Itu salah satu senam yang dilakukan di atas lantai atau di permukaan yang rata atau datar dengan beralaskan apa teman-teman? Beralaskan matras ya. Nah, kita hari ini juga masih di materi senam lantai ya. Namun kita coba melakukan gerakan yang baru. Gerakannya yaitu ini, sikap kayang dan bergantung. Ada yang tahu nggak sikap kayang itu seperti apa teman-teman? Kalau gerak bergantung mungkin teman-teman udah tahu nih bergantung. Tapi kalau sikap kayang seperti apa, ada yang tahu nggak? Nah, oke. Oh ini materi minggu lalu ya teman-teman. Pak Fijar mau mengulas kembali ya. Headstand, apa itu headstand? Headstand, head adalah kepala ya. Stand berdiri, mungkin juga bisa dikatakan tumpuan pada kepala ya. Nih, headstand, berdiri, headstand. Nah, jadi kita menggunakan kepala sebagai tumpuan teman-teman ya. Nih ada kepala sebagai tumpuan dan juga tangan juga sebagai tumpuan. Tangan kanan juga tangan kiri. Bentuknya seperti apa kemarin tuh? Ada yang masih ingat gak? Seperti segi tiga ya. Kepala nih, kepala, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kepala lagi ya. Ini segitiga, set, set, set. Nah, ini kepala nih. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Nah, itu ya semisalnya. Boleh nanti di rumah kalau mau penasaran boleh dilakukan ya. Tapi harus menggunakan matras atau menggunakan ini deh kasur ya biar nggak sakit nanti kepalanya ya. Bisa juga kalau misalkan biar mudah nanti menggunakan tembok juga nih. Nanti kalau udah kakinya lurus bersandar pada tembok ya. Jadi yang punggung tuh kena tembok bersandar biar lurus. Boleh nanti dicoba di rumah. Terus apa lagi minggu lalu? Minggu lalu kita juga belajar sikap lilin ya. Sikap lilin juga gerakan tumpuan juga. Tumpuannya pada apa? Pada tangan juga ya. Juga kepala nih, belakang kepala dan juga punggung. Nah, kemarin sudah melakukan nih. Kalau misalkan teman-teman belum bisa dibantu ya. Dibantu dengan orang lain ya. Ini lihat dari pinggangnya dipegang, kemudian kalau udah tegak kakinya dipegang ya. Boleh juga nanti bisa dilakukan bersama saudaranya ya barangkali di rumah. Juga kita kemarin belajar roll depan ya. Roll depan atau berguling ke depan. Nah, ini dari mulai posisi berdiri, kemudian seperti orang sujud ya, kemudian kepalanya ditekukan ya, dagunya sampai mengenai dada, kemudian dilemparkan, dilecutkan badannya ke depan biar menggelinding seperti roda ya. Lalu posisi jongkok, kemudian berdiri lagi. Nah, itu minggu lalu kita sudah mencoba ya. Ada yang bisa nggak? Atau ada yang kesulitan melakukan gerakan roll depan? Boleh nanti bisa dilatih lagi ya di rumah ya. Nah, lanjut ya. Kita coba materi baru nih. Yaitu sikap kayang. Apa sikap kayang itu? Nih, sikap kayang adalah gerakan senam lantai dengan sikap menekuk badan ke belakang, membentuk lengkungan mirip busur. Tahu busur? Busur itu di olahraga panahan ya. Nih, buat panahnya itu namanya busur. Ya.
Posisinya kan ngelengkung gitu ya. Nah, itu. Posisi kayang adalah posisi telentang. Telentang itu tiduran menghadap ke atas badannya, ya. Dan posisi panggul serta perut diangkat ke atas dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras. Nah, bagaimana nih? Coba. Lanjut ya. Gerakan kayang ini disebut juga dengan sikap jembatan. Gerakan kayang bermanfaat bagi kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan juga pinggang. Nah, ada yang udah kebayang posisinya seperti apa? Nih ya, ini posisinya seperti ini. Nah, ini step-stepnya ya. Nih, posisi tidur badan telentang di atas matras. Posisi pertama. Posisi kedua, kedua lengan ditekuk sehingga telapak tangan berada di samping telinga. Seperti ini. Ini kan kita ngadep ke depan nih ya. Tekuk ke belakang. Hup. Nah, ini ke belakang. Hup. Dan lutut ditekuk ya. Nih, lutut ditekuk ya, telapak kaki menapak di matras. Nih, ditekuk. Udah ya, seperti itu. Step yang ketiga. Nah, kalau udah seperti itu, angkat punggung dan panggul dengan menekan telapak tangan dan kaki secara perlahan. Kalau udah posisi tadi, seperti ini, tinggal dilentingkan badannya ke atas, ya. Lentingkan badannya ke atas. Pandangannya nanti ke sana, ke depan. Ya. Nah, setelah udah, tahan posisi kayang selama beberapa detik. Jadi kalau udah posisinya ini nih, kebentuk, ditahan. Berapa detik, misalkan 8 detik, boleh. 1, 2, 3, sampai 8. Itu ya. Udah bisa kebayang ya. Coba nih. Nah, coba nih Pak Fajar mau tampilkan videonya. Nah, ini. Itu ya. Nih, kalau udah seperti ini ditahan. Lihat tuh lentingannya bagus ya. Oh ya nih, pandangannya boleh ke depan atau ke bawah nih, ke matras pandangannya. Jangan pandangannya ke atas ya, nanti pusing. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Itu ya gerakan, namanya gerakan kayang. Lanjut ya. Gerakan yang kedua, yaitu gerakan bergantung. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan gerakan ini di kelas rendah ya. Gerakan bergantung. Apa sih gerak bergantung? Yaitu salah satu gerakan senam lantai yang dilakukan dengan cara bergantung pada palang besi ya, atau pintu, palang pintu. Kan palang pintu ada ventilasinya ya, bolong bisa dipakai, atau ranting pohon yang kuat. Gerakan bergantung ini bermanfaat untuk melatih ketahanan otot lengan ya, untuk melatih ketahanan otot ya, karena megang terus nih, megang berat badan nih, badannya menggantung ke bawah, kita pegang di atas nih buat ketahanan otot lengan kita. Nah, gerakan bergantung dapat dilanjutkan dengan gerakan pull up. Tahu nggak gerakan pull up itu seperti apa? Jadi gerakan pull up itu kita posisi udah bergantung ya, lalu badannya naik ke atas, hop, sampai hop, hop. Nah, itu kalau bisa kayak gitu bagus tuh, ototnya nanti jadi nih, bahunya bisa jadi gede tuh ya. Nih, gerakan pull up juga bermanfaat untuk melatih kekuatan otot bahu ya, bahu, lengan, dan apa nih? Kelihatan. Dan perut nih, dan perut. Salah. Dan dada.
Nah, ini stepnya ya, step-stepnya gerakan bergantung. Berdiri di bawah palang. Persiapan berdiri di bawah palang. Yang kedua, loncat ya, dengan kedua lengan ke atas. Loncat. Kalau agak tinggi loncat, hop. Nah, kalau udah genggam, palang posisinya dengan kedua tangan selebar bahu ya. Ini bahu nih, lurus berarti. Kalau udah, luruskan badan sampai kaki tidak menyentuh tanah ya. Tahan sampai beberapa hitungan. Itu ya. Seperti itu gerakan bergantung. Nah, Profesor mau tampilin video lagi nih. Nah, gerakan bergantung. Nah, itu dia contoh ya gerakan bergantung, teman-teman. Oke, hari ini yang Pak Fajar sampaikan materinya adalah sikap kayang dan bergantung. Nanti tugasnya teman-teman yaitu melakukan gerakan yang sama seperti tadi pada contoh ya. Sikap kayang, nanti posisinya seperti tadi terlentang, kemudian nanti dilentingkan badannya ke atas. Ya, kalau udah nanti dihitung. Hitung sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi jangan cepat-cepat ya. Nah, yang kedua tugasnya juga bergantung. Silahkan di rumah ya, kalau misalkan ada palang besi seperti tadi boleh dipakai. Atau misalkan di rumah ada pohon yang rantingnya kuat boleh dipakai. Atau kalau enggak di rumah pakai palang pintu yang ada ventilasinya itu ya, boleh. Nah, tapi ini hitungannya Pak Fijar beri hitungannya sampai 40 hitungan. Tapi nggak mesti harus sampai 40. Misalkan kalian sampai 20 boleh, atau lebih boleh sampai 30 boleh. Atau bahkan lebih bagus lagi sampai 40 hitungan boleh. Ya. Nanti misalkan udah nih, loncat hop, hitung 1 2 3 4 5 6 7 sampai berapa sekuatnya. Kalau udah nggak kuat lepas. Misalkan udah nggak kuat di hitungan 25 udah lepas. Berarti teman-teman kuatnya sampai hitungan 25. Kalau bisa lebih nggak apa-apa. Pokoknya batasnya kata Pak Wija sampai 40 hitungan. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti tugasnya divideokan dengan jelas ya. Jangan lupa nanti kalau udah dikumpulkan nanti di Google Classroom diberi nama ya. Jangan lupa ya. Videonya divideokan dengan jelas ya sampai kelihatan semua badannya. Itu ya teman-teman. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, sekian dari Pak Fijar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.